Assalamualaikum. Hai baking and cooking lovers, selamat datang di channel YouTube Resep Erlita. Di video kali ini aku akan membuat coconut thumbprint cookies. Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana juga sih cara buatnya, ikutin terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Bantu channel aku agar semakin berkembang. Terima kasih. Bismillah. Pertama-tama ini akan aku siapkan dulu untuk bahan keringnya. Di sini sudah aku siapkan baskom dan ayakan. Selanjutnya akan aku masukkan 250 gram terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan kunci biru. Dan terigunya akan saya ayak. Kemudian aku tambahkan 40 gram tepung maizena, 30 gram coklat bubuk, dan setengah sendok teh garam. Dan semua bahan ini akan saya ayak kembali. Nah, jika sudah diayak, ini bahannya akan saya aduk-aduk menggunakan sendok sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, bahan keringnya akan saya sisihkan. Nah, selanjutnya ini sudah aku siapkan baskom, lalu akan aku masukkan 240 gram butter atau mentega tawar, 150 gram gula halus. Lalu akan saya kocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah selama 3 menit sampai nanti adonannya itu menjadi creamy. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini adonannya sudah creamy seperti ini. Lalu akan aku matikan mixernya. Lalu akan aku tambahkan 1 sendok makan pasta coklat. Dan akan saya mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Sebentar aja ya, jangan lama-lama. Kemudian aku aduk kembali menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, akan aku masukkan bahan keringnya. Di sini saya memasukkan bahan keringnya secara bertahap. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, di sini saya memasukkan bahan keringnya 3 kali ya. Kita lanjut mengaduknya sampai bahan ini benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Lalu akan saya ambil sedikit adonan. Nah, adonan yang bagus itu saat kita bulatkan seperti ini, adonannya tidak menempel di tangan. Selanjutnya adonannya akan saya timbang masing-masing 8 gram. Oke, di sini sudah aku siapkan loyang. Ini loyangnya sudah saya oles tipis menggunakan margarin dan saya kasih baking paper seperti ini. Dan ini adonan yang sudah saya timbang masing-masing beratnya 8 gram. Dan di sini sudah aku siapkan juga kacang tanah sangrai yang sudah di blender kasar. Ini saya beli di toko bahan kue ya teman-teman. Biasanya kacang ini untuk topping donat. Nah, untuk bahan pencelupnya di sini saya siapkan 3 butir putih telur ukuran kecil yang sudah saya kocok lepas dan saya buang busanya. Kemudian saya ambil 1 adonan dan akan saya bulat-bulatkan sampai benar-benar bulat. Nah, seperti ini sudah benar-benar bulat. Lalu akan aku celupkan di bahan pencelup yaitu putih telur. Setelah ke putih telur, kemudian ke bahan baluran. Nah, sambil ditekan-tekan seperti ini supaya kacangnya menempel sempurna. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya lubangi. Nah, untuk pelubangnya saya menggunakan tutup pewarna seperti ini ya teman-teman. Nah, cara melubanginya seperti ini. Kita tekan-tekan tengahnya, pelan-pelan aja sambil diputer-puter ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Lalu bisa kita tata di atas loyang. Saya ulangi lagi, saya ambil 1 adonan, kemudian saya bulat-bulatkan sampai benar-benar bulat. Dan kita celupkan ke putih telur. Lanjut ke kacang sangrai.
sambil ditekan-tekan supaya menempel. Selanjutnya bisa kita lubangi dengan tutup pewarna. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan cara seperti ini terus sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya. Lumayan ya teman-teman, satu resep dapat 2 loyang seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita panggang. Dan ini ovennya sebelumnya sudah saya panaskan dulu ya teman-teman selama 15 menit. Selanjutnya bisa kita masukkan adonannya ke dalam oven. Dan akan saya panggang di suhu 160 derajat Celcius api atas bawah. Jangan lupa blowernya dinyalakan selama 50 menit atau sampai matang. Untuk tingkat kematangan disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan jangan lupa loyangnya kita balik supaya nanti matangnya merata. Setelah kita oven selama 50 menit, ini cookies kita sudah matang. Nah, setelah kita angkat, selanjutnya cookiesnya kita diamkan dulu hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu cookiesnya dingin, di sini sudah aku siapkan air yang sudah saya panaskan di api paling kecil. Selanjutnya aku siapkan juga 200 gram DCC atau coklat blok. Dan ini coklatnya akan saya tim. Biasanya cara mengetimnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pancinya itu lebih kecil dari wadah coklatnya supaya nanti airnya tidak muncrat ke atas coklat. Nah, ini kita tim coklatnya sampai nanti coklatnya itu benar-benar cair. Nah, ini DCC-nya sudah benar-benar cair. Selanjutnya bisa kita matikan kompornya. Dan DCC-nya ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini dia DCC-nya sudah saya taruh di dalam plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya akan saya gunting pojoknya. Dan akan saya tuang di tengah-tengah cookiesnya. Oh ya, usahakan cookiesnya benar-benar dingin ya teman-teman sebelum kita kasih coklat cair seperti ini. Nah, setelah kita tuang coklat cair seperti ini, selanjutnya cookiesnya itu kita dinginkan dulu sampai coklatnya set, baru nanti bisa kita tata di dalam toples. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini coklatnya sudah benar-benar set, tuh lihat sudah tidak menempel di tangan. Selanjutnya bisa kita tata di atas toples. Nah, jika coklat DCC-nya itu lama mengerasnya, teman-teman bisa membantunya. Kita bantu dimasukkan ke dalam kulkas sebentar aja sampai dia itu benar-benar set. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 2,5 toples ukuran 500 gram seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa toplesnya dikasih stiker seperti ini supaya tambah cantik dan menarik. Nah, ini mau saya icip dulu ya teman-teman bagaimana teksturnya. Tuh lihat dia itu matang merata, bawahnya juga tidak gosong. Yuk mari kita icip bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, teksturnya itu renyah banget ya teman-teman. Ini tuh cookies yang unik ya menurut saya. Jadi antara kacang dan coklat itu menyatu jadi satu. Rasanya itu enak banget menurut saya. Pokoknya teman-teman wajib cobain resep ini ya, semoga suka. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sedap, dan salam matahari. Masak tanpa harus ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.